Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Muslim. Di sini saya sebagai moderator yang akan menemani kalian di video kali ini. Saya dari perwakilan kelompok 7 yang dimana ditunjuk untuk mewakili sebagai moderator di kelompok 6. Mungkin biar tidak ada pembicaraan yang lama-lama, kita langsung ke presenter pertama. Kita masuk ke latar belakang. Banyak koperasi dan UMKM sebenarnya punya potensi besar, produk unik, jaringan lokal, dan modal sosial. Namun, tanpa strategi pemasaran yang tepat, potensi itu sering berhenti di niat dan tidak mencapai konsumen yang lebih luas. Di era digital, pemasaran menjadi penentu apakah usaha bisa bertahan atau justru tertinggal. Platform online dan media sosial membuka peluang baru jika dimanfaatkan dengan strategi yang tepat. Kita masuk ke rumusan masalah. Ada 4 pertanyaan utama yang kami jawab di sini. Pertama, apa itu manajemen pemasaran, koperasi, dan UMKM? Secara singkat, manajemen pemasaran sama dengan proses memahami pasar, merancang penawaran, dan menjaga hubungan dengan anggota dan pelanggan. Kemudian, bagaimana penerapan STP dan bauran pemasaran? Secara garis besar, segmentasi untuk kenali pelanggan, targeting plus positioning, lalu tentukan 4P atau 7P sesuai karakter produk atau layanan. Kemudian, apa peran branding dan digital marketing? Secara garis besar, branding membangun kepercayaan digital, marketing atau sosmed, marketplace, konten, lalu memperluas jangkauan dan penjualan. Yang selanjutnya yaitu pengertian manajemen koperasi dan UMKM. Manajemen menurut George Elteri adalah proses merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Sementara menurut Mary Parker Follett menekankan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain sehingga kerjasama dan aspek manusia menjadi kunci. Koperasi dan UMKM merupakan bentuk usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengandung nilai sosial, kebersamaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Inti pemaknaannya adalah manajemen menjadi nafas utama dalam koperasi dan UMKM. Ia bukan sekedar kumpulan aturan atau sistem kerja, tetapi cara berpikir dalam mengelola sumber daya, membangun kerjasama, dan menentukan arah usaha. Tanpa manajemen yang jelas, potensi besar koperasi dan UMKM sulit berkembang secara berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya, konsep manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai tujuan usaha. Bagi koperasi dan UMKM, pemasaran bukan sekedar menjual produk, tetapi memahami kebutuhan konsumen, menciptakan nilai, dan membangun hubungan jangka panjang. Dengan manajemen pemasaran yang tepat, koperasi dan UMKM mampu bersaing dan bertahan di tengah perubahan besar. Pemasaran bukan tentang menjual produk, tetapi tentang membangun. Lalu ada segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Pasar tidak pernah seragam karena setiap konsumen memiliki kebutuhan dan selera yang berbeda. Oleh karena itu, koperasi dan UMKM perlu menerapkan konsep segmentasi, targeting, dan positioning atau STP agar pemasaran lebih terarah. Segmentasi membantu membagi pasar ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik serupa. Targeting menentukan segmen mana yang paling tepat dan realistis untuk dilayani. Positioning menjelaskan bagaimana produk ingin dikenal dan diingat oleh konsumen. Dengan STP yang jelas, koperasi dan UMKM dapat memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif dan membangun identitas produk yang kuat. UMKM tidak harus melayani semua orang, cukup melayani orang yang tepat dengan cara yang tepat. Selanjutnya kita bahas mengenai strategi bauran pemasaran, yaitu 4P 7P. Nah, gambaran umumnya bauran pemasaran itu ibaratkan paket lengkap cara usaha jalan di pasar, mulai dari apa yang dijual, berapa harganya, jualan di mana, sampai gimana caranya melayani orang. Nah, 4P itu yang pertama ada produk. Produk itu inti usaha ya teman-teman. Tanpa produk itu tentu gak ada yang bisa kita jual. Nah, UMKM biasanya mempunyai produk unik dan khas, gak asal ikut pasar gitu. Yang dijual bukan hanya barang, tapi manfaat dan kepuasan tentunya. Nah, di koperasi produk atau jasa dibuat untuk menjawab kebutuhan anggota. Yang kedua ada price atau harga. Nah, harga itu soal mencari titik tengah di mana pembeli sanggup dan usaha tetap untung. Nah, UMKM menentukan harga dari biaya ditambah keuntungan. Harga juga bisa menunjukkan nilai unik produk. Nah, koperasi biasanya memasang harga lebih adil dan transparan, apalagi untuk anggotanya. Yang ketiga ada place atau tempat atau distribusi. Place itu mengenai produk bisa dijangkau atau malah susah dicari. Sekarang tidak harus mempunyai toko fisik, bisa melalui e-commerce, contohnya bisa di Shopee, TikTok, dan lain-lain. Nah, UMKM dan koperasi memanfaatkan online, seperti tadi saya bilang, marketplace atau di medsos. Nah, koperasi mempunyai keunggulan melalui jaringan anggota. Selanjutnya ada promosi atau promotion. Nah, promosi itu cara usaha mengenalkan diri mereka ke pasar. UMKM sering promosi melalui cerita, konten,
kita bahas sekarang. Intinya branding itu mengenai kesan, bukan yang harus mahal, tetapi harus konsisten dan jujur. Biasanya orang membeli di UMKM sering itu karena percaya dulu baru memikirkan harga. Nah, selanjutnya branding UMKM ini contoh ringkasnya, misalnya nama usahanya agak pilihan, lalu warna dan logonya konsisten, terus gaya komunikasinya jelas, misalnya ramah, lokal, dan kekinian. Nah, kemasan produk itu bukan hanya pembungkus, jadi menjadi kesan pertama apalagi di online, ketika jualan di online. Lalu membuat produknya juga harus kelihatan niat dan higienis. Secara ringkasnya, branding dan kemasan membuat UMKM itu tidak kelihatan kecil walaupun usahanya masih berkembang. Ini pemasaran digital dan media sosial. Secara garis besarnya, pemasaran sekarang itu tidak hanya berbicara tetapi mengajak ngobrol. Nah, digital itu membuat UMKM dan korporasi bisa muncul tanpa modal yang besar. Nah, digital marketing itu cara promosi menggunakan internet tanpa terukur. Bisa hemat biaya, bisa tahu responnya pasar, bisa disesuaikan dengan target. Nah, media sosial itu tempat membangun hubungan, bukan hanya jualan. Jadi bisa interaksi langsung, membangun kepercayaan, jadi tempat mendengarkan feedback dari konsumen seperti itu. Brand bisa semakin dikenal, konsumen bisa memberi masukan langsung. Nah, digital marketing membantu untuk dijangkau dan media sosial membantu. Oke, di sini saya akan lanjutkan materi selanjutnya tentang UMKM di era digital. Nah, yang pertama itu ada literasi digital rendah, merupakan tantangan karena pelaku usaha masih kurang memahami pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dan pengelolaan usaha. Yang kedua, persaingan ketat terjadi akibat banyaknya produk sejenisnya di pasar sehingga pelaku usaha harus mampu bersaing dari segi harga maupun kualitas dan strategi pemasaran. Nah, untuk yang ketiga ada modal dan sumber daya manusia. Nah, menjadi hambatan dalam pengembangan usaha karena keterbatasan dana serta kurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang memadai. Dan untuk yang keempat, adanya perubahan perilaku konsumen, menuntut pelaku usaha untuk beradaptasi dengan kebiasaan belanja online serta kebutuhan konsumen yang menginginkan pelayanan cepat dan juga praktis. Oke, pada slide selanjutnya ada strategi menghadapi tantangan. Nah, mungkin yang pertama itu kita bisa dengan mulai dari tools digital sederhana, dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi dasar seperti media sosial dan marketplace untuk mendukung aktivitas pemasaran dan penjualan. Nah, untuk yang kedua ada optimalkan media sosial dengan membuat konten yang menarik, konsisten agar mampu meningkatkan visibilitas serta interaksi dengan konsumen. Nah, untuk yang ketiga ada perbaiki pencatatan keuangan. Nah, perbaiki pencatatan keuangan ini adanya arus kas usaha dapat dipantau dengan jelas dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dan untuk yang terakhir atau yang keempat adanya riset pasar rutin perlu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan tren dan preferensi konsumen sehingga strategi usaha dapat disesuaikan. Nah, kesimpulan dari kelompok kami adanya pemasaran koperasi dan UMKM harus bergerak dari skala lama ke pemetaan yang lebih strategis dan digital. Nah, dengan manajemen yang tepat, UMKM tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh. Nah, kita dituntut untuk menjadi pelaku usaha yang bisa bertumbuh maupun dari segi tradisional ataupun segi teknologi maupun digital. Ya, videonya mungkin jika ada saran bisa disampaikan di komentar atau setelah menonton. Terima kasih.